Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, teman-teman, sahabat-sahabat semuanya yang dimanapun kau berada, mudah-mudahan sehat selalu ya. Tentunya aktivitas ini bisa banyak koin-koin, bisa banyak pahala untuk berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat ya, yang akan kami sampaikan adalah yaitulah kelanjutan yang kemarin, efek dosa zina. Efeknya dosa zina. Zina, hati-hati sahabat ya, jangan sampai terjadi zina termasuk jangan tersampai kita terjerumus ke perbuatan zina. Ini hal yang fatal, hal yang sangat rugi untuk kita. Termasuk saya, mudah-mudahan kuat mampu menjalinnya, dan dengan Allah juga diberikan kekuatan kita untuk menjalani itu semua. Efek dosa zina sahabat ya, yang pertama, orang yang melaksanakan dosa zina akan mendapati terus dalam kemiskin dan tidak akan merasakan lengkap tentang apapun yang dipunyainya. Orang sahabat yang melakukan zina, orang itu merasa miskin, selalu kurang, dan apa yang ia punya tidak berarti apa-apa. Selalu ada yang salah, selalu ada yang merasa keliru, dan apa yang punya tidak bisa kita banggakan. Seakan-akan ada suatu hal yang itu. Banyak kan orang-orang yang kaya yang biasa zina tiap malam. Semuanya hambar sahabat. Mungkin kaya, rumahnya bagus, ini bagus, tapi hambar. Hidupnya tidak ada artinya. Malah semakin banyak masalah dalam kehidupannya. Uang punya sekian, tahu-tahu habis. Uang punya sekian, kadang-kadang bisa dipukuli orang, bisa masuk penjara. Ya Allah subhanallah ya. Itulah uang berkah barokah. Maka sampai ada yang bilang sahabatnya, kalau ada rumah yang pernah ditempati zina, ditempati dengan zina dengan orang lain, dengan perempuan lain yang bukan istri kita, itu berkahnya rumah itu hilang, barokahnya rumah itu hilang. Itu sahabat, hati-hati sahabat, hati-hati. Karena semua orang pun bisa saja terjadi dalam perzinahan, termasuk saya, kiai, ustadz, semuanya bisa saja terjadi perzinahan kalau ada peluang dan waktu. Karena iman itu sahabat ya, bisa bolak-balik, bisa atas, bisa bawah, bisa kanan, semuanya tergantung dalam diri kita. Makanya kita memang harus hati-hati untuk terus berkreasi, konsisten dan istiqomah dalam hal kebaikan. Itu ya, yang pertama. Yang nomor dua, orang yang melakukan zina di dalam kesengsaraan dan tidak akan lengkap dengan apa yang sudah dipunyainya. Nah itu, tidak lengkap dan tidak tahu kadang sebenarnya saya siapa. Dan orang yang zina itu kadang sahabat ya, merasa sudah dirinya salah, tapi mau lepas kadang-kadang merasa sulit untuk lepas dari zat zina. Satu, yang memang nikmat, artinya ketagihan. Nomor dua, kadang karena memang pergaulannya yang begitu kental, hanya mau keluar dari lingkup itu sudah susah. Dua ketergantungan nikmat itu, yang kedua, yang pertama, yang kedua memang lingkupnya begitu. Yang nomor tiga kan, kok apa masalahnya dengan keuangan? Kalau perempuan kan pasti butuh uang. Uangnya itu kalau saya berhenti mau dapat dari mana? Itu sahabat, ketika aku tergantung. Sama dengan orang yang ahli sholat, sholatnya tepat waktu. Ketika ada orang adzan, tidak sholat, tidak enak sahabat. Ya. Tapi kalau orang tidak biasa sholat, ya sudah, selesai adzan, ya sudah, tidak sholat, ya sudah, karena tidak biasa. Nah, kalau biasa tidak akan kepikiran sahabat. Kalau orang yang biasa itu akan kepikiran kalau waktunya sholat belum sholat, kepikiran kalau waktunya zikir, waktunya ibadah belum ibadah. Itu sahabat. Nah, sama dengan orang makan. Orang makan kan kalau bukan waktunya makan, apalagi yang punya penyakit lambung ya, waktunya makan dah makan sakit kan. Nah itu sahabat ya. Makanya kita harus hati-hati untuk terus kreasi dan istiqomah dalam hal kebaikan. Kalau kita baik, semuanya akan menjadi ibadah sahabat. Kalau kita jelek, semuanya akan menjadi murka, menjadi hal yang fatal. Makanya kita harus hati-hati ya, terus berbuat baik pada setiap saat. Kalau kita setiap saat berbuat, insya Allah semuanya akan terbalas ya. Nomor tiga, orang yang melakukan zina tentu dikucilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelak ketika kita sudah di akhirat, orang yang berzina itu dikucilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya apa ya maksudnya? Artinya ya, maksudnya dikucilkan itu tidak Allah tidak mau melihat orang itu. Ya,
Mungkin karena dosanya zina terlalu besar, sahabat. Ya, jadi dosanya zina itu terlalu besar. Luar biasa. Pokoknya ya kita memang harus memang harus hati-hati, sahabat. Karena semua orang pun bisa saja terjerumus kepada hal yang fatal itu. Karena memang nikmat, ya. Karena memang nafsu tinggi, dan itu dibumbui oleh setan, ya, dimanapun berada. Dan semua orang tidak bisa. Kalau saya bisa, tidak bisa seperti itu. Sama-sama punya peluang untuk melakukan zina. Makanya kita harus hati-hati, sahabat, berbanyak berzikir kepada Allah supaya ini dilindungi oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah. Namanya hidayah, diberikan kekuatan untuk melindungi supaya kita itu jauh dari zina. Amin ya, amin ya. Terus berapa? 4 ya. Orang yang melakukan zina tentu mengganggu futur diri sendiri. Maksudnya mengganggu itu orang yang melakukan zina itu mengganggu kita sendiri. Artinya biasanya ya dalam tubuh kita ini biasanya ada penyakit. Banyak kan orang yang zina ada penyakit HIV, penyakit apa itu ya, dan lain sebagainya. Itu balasan dari Allah. Itu di dunia, sahabat. Banyak tetangga-tetangga saya itu juga seperti itu. Ya Allah, ya pokoknya hati-hati, sahabat ya. Semoga kita dijauhkan dari perbuatan zina. Memang berkata seperti ini tidak mudah, sahabat. Tidak semudah membalikan telapak tangan. Bagaimana kalau kondisinya janda, bagaimana kondisinya yang mau dimakan tidak ada. Memang semuanya butuh perjuangan, sahabat. Tidak mudah. Jangan ada yang bilang, ya kalau ini orang kaya, semua butuh perjuangan, sahabat. Sama-sama kita berjuang untuk berharap dalam kondisi langkah yang benar. Sama-sama berjuang, sahabat, di ruang dan di perjuangannya masing-masing. Terus nomor berapa? Nomor 5. Tentu terdapat penghinaan berkelanjutan. Jadi orang zina itu, sahabat, jadi orang berzina itu secara moral maka akan dikucilkan oleh masyarakat, dikucilkan oleh keluarga. Mungkin bangga kan di TikTok dan lain-lainnya, bergaya begini, selfie apa. Tapi pada dasarnya orang-orang tetap merasa dikucilkan, merasa dihina oleh keluarganya, oleh masyarakatnya. Kalau dulu tuh kan dicambuk, kalau negara Islam dicambuk, sahabatnya. Apalagi di Aceh sekarang, kalau orang zina 1 kali dicambuk, dikucilkan, dicambuk. Itu hal yang fatal, sahabat, memalukan dan disaksikan oleh semua orang. Jadi mudah-mudahan ya kita itu sebagai manusia biasa yang banyak salah dan dosa, banyak punya pikiran, punya nafsu, ya, mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah, sama-sama berharap hidayah dari Allah supaya kita itu tetap dalam istiqomah dalam jalur yang positif, jalur yang baik, jalur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu, sahabat ya, yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang tidak terkira. Kami Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.